Banyak dari kita yang gak sadar kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat yang kita anggap sepele atau hal lumrah, tapi itu adalah tindakan ilegal. Kira-kira apa aja ya kebiasaan-kebiasaan yang ilegal? Inilah 8 kebiasaan masyarakat Indonesia yang dianggap biasa tapi ilegal. Kalian pernah lihat orang bakar sampah sembarangan? Mungkin kalian melihatnya itu udah terasa biasa aja, karena hal itu udah jadi seperti rutinitas masyarakat kita kan. Tapi sebenarnya kalian salah. Membakar sampah secara sembarangan itu adalah tindakan yang ilegal dan bisa dikenai hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pelarangan pembakaran sampah sembarangan dan gak sesuai SOP. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah mengganggu kenyamanan lingkungan dan bisa juga dikenai denda 500.000 atau bahkan ada yang bisa masuk ke penjara. Bagaimana nih menurut kalian? Jika ada oknum yang membakar sampah sembarangan dan mencemari lingkungan di daerah sekitar kalian, apakah kalian mau diem kayak batu atau mau melapor? Tulis di kolom komentar. Saat kita sedang main sosmed, entah itu dari Facebook, IG, TikTok, dan lainnya, pasti gak jarang nih nemuin orang yang sering bikin postingan tentang SS-an chat WA tanpa izin. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dan makanan sehari-hari kita nih. Namun kebiasaan ini sebenarnya udah melanggar UU ITE loh, apalagi tanpa izin, karena chat WA itu sudah termasuk ke dalam chat privasi online. Dan kalau orangnya tidak terima dan merasa namanya tercemar, dia bisa menuntut si pembuat konten ke jalur hukum. Sesuai putusan MK nomor 78/2023 pasal 310 ayat 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Gimana? Masih berani coba sebar-sebarin chat orang lain ke sosmed? Saat kita memberi uang kepada pengemis ataupun manusia silver, itu sebenarnya udah bagus dan bersedekah. Tapi di sisi lain, tindakan seperti ini dilarang oleh peraturan daerah yang menyatakan bahwa tindakan seperti ini dapat terancam masuk pidana sesuai KUHP pasal 504 dan 505. Alasan pemerintah memberikan aturan seperti ini bukan masalah sepele. Inilah alasannya. Yang pertama, eksploitasi anak-anak. Banyak oknum atau orang tua mereka sendiri untuk meminta-minta di perempatan jalan. Dan ini juga alasan yang bikin maraknya orang banyak jadi pengemis dan menambah pengemis karena mereka melihatnya sebagai penghasilan yang besar tanpa usaha. Lalu yang kedua, keberadaan pengemis di perempatan jalan mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan, baik bagi pengemis maupun si pengemudi. Yang ketiga dan terakhir, meminta di jalanan justru malah menormalisasikan mentalitas instan tanpa mendorong kemandirian. Jika kalian merasa ingin berdonasi atau membantu, sebaiknya disalurkan lewat lembaga amal atau yang lainnya. Kebiasaan satu ini memang udah marak nih di banyak tempat, yaitu mahasiswa yang memfotokopi buku full 1 jilid. Ini adalah jalan ninja mahasiswa untuk mencetak buku dari halaman pertama sampai akhir. Alasannya agar menghemat waktu dan uang. Namun hal seperti ini dilarang, seperti yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu tentang hak cipta. Pasal 113. Inti pelanggarannya yaitu menggandakan karya secara utuh tanpa izin. Meskipun untuk pendidikan, jika dilakukan satu buku penuh, itu merampas hak ekonomi pencipta atau penerbit karena menghilangkan potensi penjualan buku asli dan atau denda paling banyak 1 miliar. Lalu bisa dikenakan juga sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah loh, ada yang masih berani kah? Gak asing kan dengan wajah Pak Jokowi ini? Ngomongin kirim-kirim stiker foto wajah orang lain atau jadiin bahan meme, itu udah jadi tren di Indonesia dan seluruh dunia juga sih. Tapi kita harus tahu, tindakan memakai wajah orang lain sebagai meme ataupun jadiin stiker itu melanggar undang-undang. Niatnya sih kita ya buat seru-seruan aja, buat meme-meme gitulah. Tapi ujungnya jika orang itu nggak terima,
Hukumannya gak main-main, berikut hukumannya. Sesuai UU Hak Cipta No. 28 2014. Yang ke-1, ganti rugi material. Korban berhak menuntut ganti rugi berupa uang atas kerugian nama baik atau penggunaan wajah tanpa izin. Yang kedua, denda maksimal 500 juta berdasarkan pasal 115. Ketika kita nonton film, bola, dan anime sendirian, terkadang rasanya ada yang kurang ya, dan sedikit monoton, membosankan. Karena itulah kita sering nobar bola dan lainnya di warkop yang kayak nyediain layar lebar. Hal seperti ini itu udah biasa di Indo. Dan banyak juga yang meniru ngadain event nobar kayak gitu. Tapi kebiasaan ini melanggar undang-undang hak cipta. Dan di sini pasti ada yang bertanya, "Bang, bukannya nggak apa-apa nobar di kafe? Kan udah banyak yang ngadain." Memang benar. Dan meskipun akun si pemilik kafe premium, hukum tetap berlaku. Karena akun premium hanya untuk private, bukan publik. Jadi si pemilik toko terancam masuk penjara dan sanksi denda. Berikut beberapa hukuman yang ada di dalam UU Hak Cipta. Akun premium tidak sama dengan izin tayang. Akun kamu cuma buat nonton di ruang tamu, bukan buat narik pelanggan. Pakai akun pribadi buat umum itu pelanggaran kontrak terms of service. Tanpa izin sama dengan ilegal. Mau itu Liga Inggris atau anime terbaru, kalau kamu tayangkan di tempat publik tanpa lisensi public performance, itu namanya mencuri hak siar. Yang ketiga, cari cuan lewat konten orang. Meskipun kamu nggak narik biaya tiket masuk, tapi kalau nobar itu bikin kopi kamu makin laku, itu tetap dianggap komersialisasi ilegal. Sanksinya nggak main-main. Berdasarkan UU Hak Cipta, hukumannya bisa penjara sampai 4 tahun dan denda mentok di 1 miliar. Yang kelima, polisi sudah mulai bergerak. Belajar dari kasus 2025, polisi udah gak ragu nyasar UMKM atau warkop yang nekat nobar bola tanpa izin resmi.